dari kelompok 9 akan mempresentasikan judul pemberdayaan masyarakat. Penyadaran diri. Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang dibutuhkan bagi semua orang tanpa memandang apapun. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pendidikan masyarakat tentunya sangat berkaitan erat dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai elemen atau unsur masyarakat. Elemen tersebut saling berhubungan dan berinteraksi. Tentu perlu adanya kesadaran diri masing-masing agar unsur masyarakat tersebut dapat berhubungan dengan dan berjalan dengan baik. Maka dari itu diperlukan kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri akan membuat seseorang lebih memahami posisinya di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran diri adalah sikap untuk mengenali dan memahami diri sendiri. Mengutip buku Pemberdayaan Masyarakat tulisan Dede Mariani dan Ruth Rosalind Nainggolan, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersikap inklusif. Dalam arti lain, turut melibatkan masyarakat dalam sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan, yaitu masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat adalah 1. Prinsip kesetaraan, di mana dalam proses pemberdayaan penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Kedua, prinsip partisipasi. Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipatif. Artinya, masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Tentu saja dalam prosesnya pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas. Ketiga, prinsip keswadayaan dan kemandirian. Artinya adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya. Mereka yang memiliki pengetahuan dalam kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, memiliki norma-norma kemasyarakatan yang sudah dipatuhi, semuanya harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain hanya bersifat material, dipandang sebagai penunjang saja. Tujuannya agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat. Keempat, prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Di awal pendamping memang memiliki peran yang dominan. Namun, secara perlahan peran mereka akan semakin berkurang sebab masyarakatlah yang diharapkan mampu mengelola kegiatannya sendiri. Tujuan pemberdayaan di dalam masyarakat. Menurut Markin dan Mardikanto dalam Dede Mariani dan Ruth Rosalind Nainggolan, tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah 6. 1. Perbaikan kelembagaan. 2. Perbaikan usaha. 3. Perbaikan pendapatan. 4. Perbaikan lingkungan. 5. Perbaikan kehidupan. Dan 6. Perbaikan masyarakat. Pendamping masyarakat. Di kalangan dunia pengembangan masyarakat, istilah pendampingan merupakan istilah baru yang baru muncul di tahun 90-an. Sebelum itu, istilah yang banyak dipakai adalah pembinaan. Ketika istilah pembinaan dipakai, terkesan ada tingkatan, yaitu adalah pembina dan yang dibina. Kesan lain yang muncul adalah pembina adalah pihak yang aktif, sedang yang dibina adalah pasif atau pembina adalah sebagai subjek dan yang dibina adalah objek. Oleh karena itu, ketika istilah pendampingan dimunculkan, langsung mendapat sambutan positif dari kalangan praktisi pengembangan masyarakat. Karena kata pendampingan menunjukkan kesejajaran. Tidak ada yang satu yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang aktif justru yang mendampingi sekaligus sebagai subjek utamanya. Sebagai pendampingan lebih bersifat membantu saja. Dengan demikian, pendampingan dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang terus-menerus antara pendamping dengan anggota kelompok atau masyarakat.
hingga terjadi proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh anggota kelompok atau masyarakat itu sendiri. Selama ini merupakan hal yang biasa atau sah-sah saja bila suatu instansi pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat lainnya datang atau masuk di desa yang dikatakan miskin atau terpencil dan mengatakan bahwa mereka mau membantu atau mendampingi masyarakat untuk membangun desanya. Walaupun telah menggunakan istilah pendampingan, tetapi bila datang ke desa, pada umumnya kita telah membawa program atau proyek yang putusannya ada, dan tidak adanya program atau proyek itu tidak dilakukan oleh masyarakat, tetapi oleh kita sebagai para pendamping itu sendiri. Sekali lagi, masyarakat tidak pernah menolak adanya program atau proyek itu, walaupun hal itu tidak seperti yang mereka harapkan atau butuhkan. Dari gambaran tersebut, sebenarnya kejujuran, keluguan, atau sikap semangat kerjasama dengan masyarakat terhadap perubahan bukanlah menunjukkan ketidaktahuan mereka, tetapi lebih pada keingintahuan mereka terhadap perubahan. Bukanlah menunjukkan maka dalam proses pendampingan terjadi dominasi dari pendampingan itu sendiri, ia tidak tahu banyak hal yang sebenarnya diketahui oleh kelompok atau pendidikan atau buku, sebab pengetahuan masyarakat berangkat dari pengalaman mereka sendiri. Untuk berikutnya, reinventing government. Reinventing government adalah salah satu cara pemerintah di seluruh penjuru dunia untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Penting sektor publik dan layanan umum yang baik adalah alasan untuk dilakukannya reinventing government. Terdapat banyak instansi pemerintah di berbagai negara di dunia yang menerapkan reinventing government. Dengan reinventing government diharapkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dapat meningkat. Reinventing government merupakan perubahan sistem dan organisasi pemerintahan secara fundamental untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan inovasi. Perubahan ini dicapai dengan mengubah tujuan, sistem insentif atau remunerasi, pertanggungjawaban atau transparansi dan akuntabilitas, struktur kekuasaan dan budaya, sistem serta organisasi pemerintahan. Next. Reinventing government di Indonesia merupakan salah satu negara yang telah melakukan reinventing government. Mewirausahakan pemerintah merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Cara tersebut dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan layanan dan produktivitas dengan kondisi dana terbatas. Badan Layanan Umum atau BLU adalah salah satu contoh dari reinventing government. Next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pendanaan BLU berasal dari APBN atau APBD yang dapat dikelola secara penuh oleh instansi tersebut. BLU memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah. 2. Menghasilkan barang jasa yang keseluruhannya sebagian dijual ke publik. 3. Tidak mengutamakan keuntungan. 4. Dikelola secara fleksibel dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. 5. Rencana kerja atau anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasi pada instansi induk. 6. Pendapatan dan hibah dapat digunakan langsung. 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS, non-PNS, dan bukan sebagai subjek pajak. Konsep reinventing government yang diterapkan Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan dengan yang diterapkan negara-negara tersebut di Amerika Serikat, Inggris, dan Irlandia Utara.
Perbedaan tersebut terlihat dari karakteristik BLU yang berkedudukan di bawah lembaga pemerintah dan bukan merupakan instansi independen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktis bisnis yang sehat. Tidak mengutamakan mencari keuntungan merupakan salah satu karakteristik BLU. Namun, imbalan barang atau jasa BLU tetap diberlakukan dalam bentuk tarif untuk setiap layanan yang diberikan. Next. Tarif yang akan diusulkan harus dipertimbangkan keberlanjutan dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetensi yang sehat. Tarif merupakan bagian dari menentukan remunerasi yang didapat. Tarif layanan yang diatur oleh pemerintah didasarkan pada aspek-aspek yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menggunakan layanan BLU tanpa dibebankan. Surplus yang diperoleh BLU dapat dipakai langsung untuk biaya operasional ataupun dapat dimanfaatkan melalui investasi jangka pendek pada instrumen keuangan berisiko rendah atau deposito atau investasi jangka panjang dengan persetujuan Kementerian Keuangan. BLU dibagi menjadi dua jenis, yaitu BLU pemerintah pusat yang berada di bawah Kementerian Negara dan BLU pemerintah daerah yang berada di bawah pemerintahan daerah. Penetapan atau pencabutan status BLU bagi suatu instansi merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang menerima usulan dari Menteri atau pimpinan lembaga, SKPD atas instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan substansi teknis dan administratif. Berdasarkan data di PPK BLU, saat ini terdapat 202 instansi BLU dan 815 BLUD yang dibagi berdasarkan 5 sektor, yakni kesehatan, pendidikan, kawasan, dana, serta barang atau jasa lainnya. Lebih dari 93% BLU tergolong dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Kedua sektor tersebut berhubungan langsung dengan mutu dan kualitas sumber daya manusia serta dapat meningkatkan peringkat Human Development Index atau HDI Indonesia. Keluasaan BLU untuk menggunakan pendapatan berdampak langsung dalam peningkatan mutu dan kualitas SDM Indonesia. Selain itu, pendapatan BLU yang dapat langsung digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana BLU yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, kelulusan tersebut harus disertai dengan pembinaan dan pengawasan langsung dari pemerintah pusat ataupun daerah. Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi, termasuk BLU. Laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kinerja BLU. Pelaporan keuangan BLU meliputi pelaporan keuangan standar akuntansi pemerintah atau SAP, serta diaudit dan diberikan opini oleh auditor eksternal. Yang terakhir, dengan demikian, tujuan dari repenting government yaitu meningkatkan kinerja sektor publik dan kualitas. Oke, terima kasih. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.